menurut KUHP ngapain? Kalau saya bisa bercakap-cakap, ngapain saya pakai KUHP? Kan itu orangnya nggak cerdas kan, kalau dia lapor ngapain lapor itu? Kasus saya masih mungkin udah 30 di polisi itu, laporan tentang Rocky Gerung. Lama-lama polisi ngapain sih Rocky Gerung terus tuh? Kan dia cuma ucapin sesuatu. Lama-lama polisi juga jengkel, orang lapor. Kenapa nggak debat aja, dibikin terbuka tuh? Tapi itu poinnya begitu sekarang tuh keadaan kita. Nah sekarang saya mau kasih semacam remark saja bahwa kehidupan kita sedang diuji sebetulnya. Mampu nggak kita mengakrabkan persahabatan antar warga negara dan menganggap bahwa kalau ada orang yang memprovokasi IKN itu, memang dia ingin menguji habis-habisan proposal IKN itu. Kan itu namanya I'm playing devil's advocate gitu. Advocatus diaboli itu. Edi Mulyadi sedang memainkan fungsi itu. Devil's advocate gitu. Pengacara yang disewa oleh iblis. Tapi dalam pengertian Yunani itu bukan iblis, itu counter argumen. Kan biasanya dalam pengertian Yunani mau dibagi dua tuh. Ini yang pro statement, ini yang anti statement. Yang anti statement itu sengaja disewa untuk menguji yang statement itu tuh. Maka terjadi dialektika tuh. Nah itu sebetulnya kalau saya pakai bahasa lain, he is playing devil's advocating tuh. Dia lagi memainkan peran sebagai iblis pengganggu itu. Mengganggu siapa? Malaikat. So jangan-jangan sebetulnya yang iblis malaikat itu. Kenapa gak terbuka? Kita nggak pernah tahu tiba-tiba IKN dimunculkan. Itu biasa mengganggu proposal publik. Karena ini proposal publik. Lain kalau itu proposal pribadi Pak Jokowi, ngapain kita ganggu? Ini proposal publik. Jadi publik harus scrutinize. Uji habis-habisan. Nah sialnya pers juga basa-basi. Coba saya kasih perbandingannya. Pak Jokowi datang ke IKN 2-3 bulan lalu. Semua pemimpin redaksi ikut dengan beliau tuh. Diwawancara, saya lihat wawancaranya. Semuanya muji-muji. Loh pers kok muji-muji presiden? Ini akan jadi bagus. Akan jadi bagus. Bisa akan jadi buruk. Kan yang mesti dia puji sesuatu yang udah terjadi. Itu fungsi pers. Masa pers menguji sesuatu yang masih utopia tadi? Jadi saya anggap pers kok jadi humasnya istana tuh. Lalu saya mulai curiga, dapat amplop setebal apa? Apa 1 cm lebih itu? Apakah ada 900 miliar di bunker redaksi sekarang tuh? Jadi saya menganggap bahwa ada pembusukan justru dalam public opinion kita. Karena jurnalis nggak merdeka. Nah saudara Edi Mulyadi mengambil risiko untuk merdeka berpikir walaupun dengan konsekuensi akhirnya dia terancam pidana. Tapi kita ingin orang mesti merdeka mengucapkan itu. Ini nggak ada soal personal. Ini betul-betul menguji public proposal yang diajukan oleh pemerintah yang ternyata bohong. Proposal pertama bisnis to bisnis. Proposal kedua government yang biayai. Government biayai APBN. APBN itu pajak saya. Saya nggak ingin punya ibu kota di situ. Saya ingin anak-anak yang sekarang di Indonesia stunting, mengalami kekurangan gizi, APBN mesti jatuh pada mereka, itu hak mereka. Kenapa? Karena Presiden Jokowi bilang kita harus punya bonus demografi di 2045. Bonus demografi itu diperoleh melalui nutrisi otak. Artinya APBN mesti beli vitamin, kasih anak-anak itu susu, telur, supaya mereka nanti menjadi bonus buat masa depan kita. Beton di IKN itu bukan bonus demografi. Sekali gempa bumi selesai, sekali banjir selesai. Dan obsolete itu. Nggak ada orang yang membanggakan legacy dengan infrastruktur sekarang. Kenapa? Semua orang sekarang menganggap bahwa ngapain punya kantor? Karena kita bisa berkantor di cloud gitu. Seminggu lalu saya baca artikel. Seorang perempuan Indonesia yang di tahun 98 keluar dari Indonesia ada kerusuhan rasial. Dia pergi ke Amerika, dia sekolah. Dan sekarang dia jadi konsultan untuk membangun perumahan di Mars. Di Mars. Yang lagi dirancang oleh Elon Musk. Seorang perempuan Indonesia sedang membidani proyek perumahan di Mars. Seorang Presiden Jokowi sedang berupaya untuk membangun ibu kota, nanam beton di Pulau Kalimantan. Jauh betul abstraksinya tuh. Orang udah berpikir bikin ibu kota di Mars,
dalam bentuk hologram, bahkan kita masih nanam beton gitu. Itu absurd buat saya tuh. Itu poinnya. Jadi ya minta maaf, tapi saya mesti ucapkan itu secara jujur dalam kondisi berpikir yang betul-betul tertib. Itu intinya. Terima kasih Pak Hakim. Cukup, terima kasih Yang Mulia. Ya. Tempat jin buang anak. Ya. Di dalam berbahasa itu kita kenal juga ada semacam konvensi, kesepakatan di tengah suatu komunitas, di tengah suatu masyarakat untuk memaknai suatu kata atau kalimat. Begitu ya. Demikian juga konvensi itu juga mungkin bisa diterapkan dalam memaknai suatu metafor. Yang ingin saya tanyakan, sesuai dengan keahlian saudara, salah satunya, karena keahliannya banyak sekali ya. Salah satunya mengenai filsafat bahasa, di mana fungsinya untuk mengontrol penyalahgunaan bahasa. Yang ingin saya tanyakan, apakah suatu metafor bisa dimaknai berbeda oleh si penyampai, kalau istilah ahli bahasa tadi si penutur, dengan apa dibandingkan atau yaitu apakah suatu metafor bisa dimaknai berbeda oleh si penutur atau pengucap dibandingkan dengan orang lain atau sekelompok masyarakat lain, yang tentu saja entah itu karena pergeseran nilai, entah itu karena lingkungan dan cara berpikir yang berbeda, sehingga makna keduanya bertolak belakang. Tadi kan ada makna positif, makna negatif. Nah, taruhlah ini, makna ini sampai bertolak belakang. Apakah dari sisi filosofi bahasa itu dimungkinkan hal seperti itu terjadi? Ya, bukan sekedar dimungkinkan, itu pasti terjadi. Kalau nggak ada bridging, nggak ada jembatan untuk menerangkan itu. Jembatan itu namanya hermeneutic of suspicion. Jadi hermeneutik artinya kecurigaan, suspicious artinya mencurigai. Jadi kecurigaan untuk menghasilkan makna itu. Jadi saya mungkin akan bilang oke, coba kita bikin bridging sebetulnya. Kenapa penutur itu mengucapkan A dan diterima sebagai bukan A oleh interlokutornya itu. Dalam linguistik ada lokui artinya ucapan, interlokui. Jadi dalam interlokui itu mesti ada keterangan hermeneutic of suspicion. Nah, saya di sini berperan untuk menerangkan itu sebetulnya tuh. Jadi itu pasti terjadi. Kenapa? Karena culture matters. Ya, dalam bahasa akademis kebudayaan itu punya keunikan tertentu tuh. Nah, kalau salah tafsir itu bisa menimbulkan ya kemarahan atau kekonyolan. Saya beri contoh Pak Hakim ya. Satu waktu saya ada di Australia itu, masuk goa di situ buat lihat alam Australia. Lalu saya bercakap-cakap dengan supir Gojek di situ. Dia cerita ke saya bahwa penduduk aborigin yang tidak punya pemukiman tempat disediakan perumahan oleh pemerintahan daerah lokal itu. Maka didirikanlah rumah-rumah buat penduduk aborigin. Hari pertama dipantau oleh Pemda itu. Ya, mereka masih tidur tapi gelisah nih penduduk aborigin itu. Oke, mungkin ada sesuatu. Hari kedua datang, dilihat mereka tidur pulas, tapi atapnya udah dia bongkar itu. Ditanya, kenapa atapnya dibongkar? Bagi orang aborigin, tidur pulas itu harus menghadap langit, bukan menghadap langit-langit, tapi menghadap langit itu. Jadi bagi dia kenikmatan itu kalau dia betul-betul menghirup alam semesta seluas-luasnya. Dia nggak mau ada atap
tempat dia tidur. Jadi itu yang disebut tadi, kita mesti hubungkan antara kebijakan yang tadinya ingin seolah-olah peduli pada kemaslahatan penduduk, ternyata bagi dia lain gitu. Jadi itu yang disebut local wisdom, dan itu yang Pak Hakim mintakan saya jelas. Nah, local wisdom ini harus dibantu dijelaskan. Kalau terjadi percekcokan makna, bukan dilaporkan, kan itu bedanya kan. Jadi mestinya dijembatani soal itu, bukan dipidanakan. Jadi dipidanakan justru jadi kaku kita kan. Kita nggak enak lagi itu untuk saling, bahkan secara konyol saling meledek nggak bisa tuh. Takut nanti ledekan itu ditafsirkan salah tuh. Nah, itu ya sebetulnya jawabannya. Jadi mesti ada jembatan yang namanya hermeneutic of suspicion itu. Baik ya. Kemudian tadi terus terang saya juga sepakat ya, metafor itu abstrak. Ya. Karena kalau dimaknai sebagai sesuatu yang berwujud, itu tentu saja maknanya akan jauh. Ya. Dari makna metafor yang sebenarnya. Akan tetapi dalam ilustrasi, bukan ilustrasi, contoh tadi mengenai contoh kejadian Kiai Haji Agus Salim ya, yang B itu. Oke, iya. Biar lebih konkret. Iya. Ketika Kiai Haji Agus Salim disinggung lah ya secara halus, sebenarnya juga dengan metafor. Dia balas juga dengan metafor. Yes. Di situ ada semacam komunikasi. Akan tetapi kebetulan si penyindir yang menggunakan metafor pertama itu memahami makna metafor yang disampaikan juga oleh Kiai Haji Agus Salim. Namun dalam beberapa hal atau mungkin dalam beberapa kasus, setelah dijelaskan bahkan sedikit mengalah dalam penjelasan itu, baiklah, kalau dengan metafor saya Anda masih tersinggung, saya minta maaf. Sudah dijelaskan. Tetapi lingkungan masyarakat tertentu merasa keberatan dan memaknai sendiri. Ya, memaknai sendiri. Konteksnya tadi sah-sah saja. Nah, saya kaitkan dengan, silakan, filsafat bernegara. Yang di dalamnya ada kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Yang mana kita tahu tentu kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi seseorang tentu dibatasi juga oleh kebebasan berekspresi dan berpendapat orang lain. Itu saya kira sudah umum ya. Nah, yang saya maksudkan begini. Ketika orang yang keberatan dan memaknai sendiri metafor yang diungkapkan oleh orang lain, dan dia mengekspresikan pendapatnya dalam bentuk laporan, dalam bentuk ekspresi ya, bagian dari ekspresi itu misalkan disampaikan dalam bentuk penyampaian pendapat, demo ya. Bagaimana analisa atau dari kajian yang dari tadi saudara sampaikan mengenai hal ini? Ya, pada akhirnya kita akan uji sampai ke titik itu tuh. Seandainya kebebasan saya juga dimaknai sebagai oleh orang lain untuk mempersoalkan kebebasan saya, kan itu yang dialektika tadi. Soal Haji Agus Salim itu konkret, berkali-kali saya terangkan itu, dan pada akhirnya saya dijerat juga oleh undang-undang penghinaan itu. Karena kasus ini saya pernah dilaporkan oleh masyarakat Minang justru yang menganggap saya mengolok-olok Haji Agus Salim. Itu, tapi saya paham, mereka nggak baca sejarah itu artinya kan. Lalu saya terangkan, saya minta tolong, ada teman dia bilang, nanti saya terangkan ke komunitas itu, bahwa itu memang sejarahnya begitu. Dianggap saya manipulasi, itu ada faktanya.
bahwa Haji Agus Salim pernah diolok-olok, ada ditulis di buku itu. Lalu saya bilang justru itu pelajaran tentang kecerdasan Haji Agus Salim. Bukan saya mengolok Agus Salim, saya memuji kecerdasan Haji Agus Salim karena membalikkan olok-olok dengan metafor yang betul-betul tajam itu. Akhirnya mereka mengerti, oh itu maksudnya. Lalu mereka belajar sejarah. Oh iya, Pak Rocky nggak salah kalau gitu. Ini kan ini cuma soal menerangkan sebetulnya. Sehingga akhirnya saya nggak tahu sekarang apa kasus itu dicopot, dicabut di kepolisian. Yang jelas saya nggak pernah dipanggil lagi oleh kepolisian. Saya dilaporkan menghina masyarakat Minang itu. Dan masih banyak hal yang lain yang di situ. Tapi kalau saya terangkan, orang itu iya ya, kan dia malu juga kalau dianggap kok nggak mengerti bahwa saya justru memuji, kenapa saya mengolok-olok itu. Demikian juga soal tadi IKN, lo itu mengkritik memang bahkan dengan cara yang sangat tajam, sarkastis gitu. Ini tempat jengongan, iya, tapi itu fungsinya memberitahu bahwa kalian kekuasaan itu tidak menghormati proposal publik kalian di awal, sehingga timbul kesan itu. Kan ini mesti ada bridging aja. Nah sebetulnya kalau ada orang lain yang mengerti bahwa oke, jurnalisme punya kebebasan untuk mengekspresikan, masyarakat lokal punya kebebasan mengekspresikan, tetapi ada kemacetan komunikasi karena modeling yang dipakai oleh Edi Mulyadi lain dalam persepsi teman-teman di Kalimantan. Itu kan selesai. Tapi nanti kami juga berhak untuk pergi pada hukum. Ini memang berhak. Tetapi itu kan last resort gitu kan, ultimum remedium. Sebelum pergi pada pil yang paling hebat remedium itu, ya ada pil lain yang namanya percakapan. Demokrasi dimungkinkan karena percakapan. Dalam teori bernegara, semakin banyak hukum, artinya semakin kurang demokrasinya. Itu intinya tuh. Jadi kalau kita bisa bercakap secara demokratis, pasti ruangan ini akan sepi dari kasus-kasus. Paling ya kasus kriminal pasti, tapi karena kasus sebut aja kecelakaan literasi, masa mesti dijadikan sumber delik gitu kan gitu. Jadi saya paham betul yang disebut oleh Pak Hakim betul. Jadi saya ulangi lagi bahwa diperlukan tadi hermeneutic of suspicion. Dan memang itu kita hormati karena orang menganggap bahwa ini adalah hak hukum saya. Oh betul, hak hukum itu. Tetapi itu bukan tindakan yang paling mampu menghasilkan keadilan. Nanti orang kalau diputuskan nanti orang Betawi bilang, oh kalau begitu salah dong pepatah-pepatah kita. Itu bahayanya sebetulnya. Terima kasih Pak Hakim Ketua. Baik. Baik, satu lagi ahli. Saya tetap meminta agar saudara menjelaskannya dari sisi filosofi bahasa. Ya. Ada satu frasa di dalam persisnya ini mesti dilihat, tapi intinya ginilah. Dan ini didakwakan oleh saudara. Saya minta saudara jelaskan apa bedanya berita dengan kabar. Sebentar ya, selengkapnya saya bacakan pasal 15 ini. Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan yang mengerti setidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman bla 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 ya. Nah, yang ingin saya tahu, yang ingin saya dapat penjelasan dari saudara, tadi itu kan kabar ya. Apa bedanya dengan berita? Saya endapkan sebentar ya, Pak Hakim, karena saya mesti cari fact-nya apa sebetulnya, konteksnya apa, kalimat di dalam KUHP itu. Orang sebut kabar bohong itu. Artinya kabar yang berkekurangan atau berkelebihan, kan itu logisnya begitu. Itu kabar bohong, kabar yang berkekurangan atau berkelebihan. Tetapi dulu kita sebut kabar itu sesuatu yang telah terjadi tidak real time gitu. Kalau sekarang kita bilang kabar,
lain konteksnya. Karena begitu kita online, live streaming, nggak ada lagi yang disebut kabar. Itu langsung kita dapat kan, on time itu. Kalau kita sebut berita, itu bentuk fisik dari kabar. Kira-kira begitu tuh. Diberitakan di mana tuh? Artinya, sudah terjadi berita itu. Orang nggak tanya dikabarkan di mana itu. Jadi kata kabar itu sebetulnya menunjukkan, saya carikan istilahnya, ekspresi otentik ketika orang menerima sesuatu dan mulai memberi interpretasi. Jadi begitu interpretasi mulai, itu di dalamnya ada kabar. Yang kita sekarang, kita nggak perlu kasih interpretasi, karena berita itu sudah berubah menjadi live streaming. Nggak ada lagi berita sebetulnya. Jadi beritanya apa? Nggak ada, langsung live streaming kan. Kayak itu kabar dulu kan ditulis 1 menit setelah berita terjadi. Karena sekarang nggak ada esensi itu. Jadi wording, wordingnya, pembuatan kata yang menyangkut delik semacam ini harus kita hubungkan dengan keadaan dunia yang masuk dalam post-truth, masuk dalam post-modernity itu, masuk dalam hermeneutic of suspicion, masuk dalam dekonstruksi segala macam. Jadi banyak pasal atau makna yang terpaksa mesti kita keluarkan sebentar, kita rawat dalam kehidupan yang sekarang real time ini, lalu kita masukkan ulang tuh. Pertanyaannya, relevan nggak? Kita sebut bahwa kabar itu identik dengan berita. Berita itu berbeda dengan kabar. Bagi saya, kabar dan berita itu sekarang nggak relevan lagi tuh. Karena peristiwanya sekarang real time. Sementara kabar dan berita ditulis. Nah, itu disebut surat kabar. Jadi ada peristiwa kemarin ditulis hari ini, saya beri surat kabar untuk mengetahui berita kemarin. Sekarang berita itu nggak ada yang kemarin, semua berita itu present. Karena tadi ya, online gitu. Nah, kalau dia sifatnya present, ya sebaiknya secara present juga langsung dibicarakan kan. Kan memungkinkan kita sekarang untuk saling mengoreksi tanpa harus ada penundaan itu. Begitu faktanya muncul. Nah, kalau bahayanya sekarang masih ada orang nyari di online yang sebetulnya penggalan-penggalan aja, karena dikejar oleh hitnya, dikejar oleh apa istilahnya itu ya, clickbait itu, si wartawan cepat-cepat itu. Padahal sebetulnya 1 koma keliru itu kabarnya jadi lain. Ada, saya baca misalnya, ibu guru saya cantik sekali. Oke, ibu guru saya cantik sekali. Yang cantik siapa itu? Ibu guru saya. Enggak, bacanya ibu guru saya cantik sekali. Jadi saya memberitahu pada ibu saya bahwa guru saya cantik sekali. Bukan ibu guru saya cantik sekali tuh. Atau ibu, guru, saya cantik. Yang cantik berapa? 3 orang. Kan itu soalnya kan. Kalau dia diucapkan real, orang tahu intonasi. Tapi wartawan kadangkala nggak peduli intonasi itu, karena dia mau cepet-cepet dapat clickbait. Yaitu bahayanya kalau berita dan kabar itu masih dipakai dalam versi yang lalu itu. Nah, sekarang versi sekarang betul-betul real time itu, jadi present time. Baik ya, ini agak saya potong, maaf. Ya, masih ada tipikor ini. Masih musik dan tipikor. Apakah kabar dan berita itu bisa dibedakan dari sumbernya? Bisa. Semisal begini, koreksi kalau saya salah. Kalau berita itu sudah divalidasi, sudah dikonfirmasi ke sumbernya. Tapi kalau kabar baru sayup-sayup, baru katanya, itu bisa seperti itu atau bagaimana? Okay. Tolong dijelaskan. Saya ngerti ya maksudnya itu. Kata kabar itu lebih sastrawi. Artinya lebih dimanfaatkan oleh para sastrawan tuh. Karena kata kabar itu mengandung rasa rindu, rasa ingin tahu, ada kabar bahwa begini. Kalau berita itu dia udah selesai tuh, tinggal dikonfirmasi, ada apa enggak berita itu kan. Nah, konfirmasi itu yang diperlukan tadi. Kalau zaman dulu konfirmasinya kan nunda lagi tuh, karena orang mesti periksa dia kalimat aktif atau kalimat pasif beritanya tuh. Komanya ada di mana tuh.